Assalamualaikum. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Putri. Jadi untuk kali ini gue mau ngebahas perihal psikologi. Apa sih psikologi itu? Apa sih ilmu psikologi itu? Apa aja yang dapat kita pelajarin dari ilmu psikologi? Seperti itu ya. Mau tahu lebih lanjutnya? Yuk disimak. Oke, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut atau lebih detail mengenai ilmu psikologi, jadi definisi dari pengertian psikologi itu sendiri adalah suatu studi tentang perilaku manusia dan proses mentalnya. Dan di psikologi itu memiliki pendekatan, yaitu adanya bagaimana caranya manusia berpikir secara kritis dan ingin tahu, skeptis, dan juga objektif, seperti itu. Oke, di ilmu psikologi itu juga adanya 3 kata kunci mengenai psikologi. Yang pertama itu adanya ilmu pengetahuan, perilaku, dan juga proses mental. Oke, yang pertama untuk ilmu pengetahuan, yaitu ilmu yang digunakan untuk mengamati perilaku manusia dan dapat menarik kesimpulan dari cara mengamatinya tersebut. Mungkin metode untuk mengamati perilaku manusia biasanya di ilmu psikologi dapat dikatakan sebagai observasi. Yang kedua itu adalah perilaku, di mana perilaku ini yaitu segala sesuatu yang kita lakukan secara langsung dapat diamati dan dinilai. Nah, ini adalah proses dari observasi. Jadi, dari yang ilmu pengetahuan itu dimana kita mengamati itu adalah cara observasinya. Yang kedua untuk perilakunya yaitu segala sesuatu perilaku manusia yang secara langsung dapat diamati dan dinilai, ini adalah proses observasi. Jadi observasi kita mengamati itu masuk ke dalam ilmu pengetahuannya. Untuk perilakunya itu prosesnya itu diamati dan dinilai, itu adalah proses dari observasi. Dan yang terakhir adalah proses mental. Segala bentuk apapun yang terjadi dalam proses mengamati dan menarik kesimpulan tersebut, apapun yang terjadi ya perilakunya tersebut, itu masuk kepada proses mentalnya. Dari suasana hatinya seperti apa, apakah adanya gangguan, apakah adanya kelainan gitu, itu masuk dalam proses mental. Oke, selanjutnya sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai definisi atau pengertian dari ilmu psikologi, dan juga ada 3 kata kunci mengenai ilmu psikologi juga. Selanjutnya kita akan membahas ada beberapa metode dalam ilmu psikologi. Di sini gue akan membahas 3 metode. Yang pertama itu menggambarkan, memprediksi, dan juga menjelaskan. Selanjutnya dalam ilmu psikologi itu setelah kita mempelajari, ada nggak sih peluang karir dalam atau peluang pekerjaan dalam kita setelah kita mempelajari ilmu psikologi? Ada kok teman-teman. Yang pertama, jika kita sudah mencapai tahap sarjana S2, kita dapat sarjana S2 dengan mengambil peminatan yaitu menjadi psikolog, itu akan mendapatkan izin untuk membuka praktik layanan psikologi atau psikolog ya. Yang kedua, kita dapat bekerja dalam bidang pendidikan yaitu di sekolah. Dan yang juga kita dapat bekerja dalam bidang industri, yaitu seperti di perusahaan kita bisa menjadi HRD, membuka atau melaksanakan training untuk para karyawan gitu kan. Dan juga bisa juga di rumah sakit kita dapat menjadi asisten dari psikolog itu sendiri. Oke, selanjutnya dalam ilmu psikologi itu kita mempelajari beberapa pendekatan. Yang pertama itu pendekatan dalam biologi, di mana perilaku seseorang dapat dilihat secara
atau dari cara kerja atau dari cara sistem syarafnya bekerja seperti apa gitu kan, dan organ-organ tubuh lainnya. Oke, selanjutnya ada pendekatan secara perilaku atau behavioral, yaitu di mana seseorang dapat belajar dari lingkungannya dan dari hasil belajarnya sebelumnya, dari hasil pengalaman perilaku yang ia dapatkan sebelumnya. Setelah itu ada juga pendekatan psikodinamik, di mana pendekatan ini menekankan pada pemikiran alam bawah sadar. Selanjutnya ada pendekatan humanistik. Pendekatan ini lebih menekankan untuk kualitas positif seseorang. Dia itu mempunyai kapasitas untuk bertumbuh jauh lebih baik dan lebih positif gitu kan. Oke, selanjutnya ada pendekatan kognitif, yaitu suatu proses mental di mana memungkinkan kita untuk mengingat, membuat keputusan, merencanakan, menetapkan tujuan atau target, dan secara kreatif. Seperti itu ya. Selanjutnya ada pendekatan perkembangan atau the evolutionary approach, di mana pendekatan ini lebih menekankan pada pentingnya adaptasi, reproduksi, dan mampu bertahan pada situasi lingkungan yang seperti apapun itu. Dan yang terakhir ada pendekatan sosial budaya atau the socio-cultural approach, di mana di pendekatan ini lebih memusatkan atau menitikberatkan pada sosial atau budaya di suatu tempat tertentu. Seperti itu. Dan sosial budaya ini dapat mempengaruhi dari perilaku kita, di mana perilaku atau cara pikir kita bisa berubah dari adanya sosial dan budaya ini. Oke, mungkin penjelasan tentang ilmu psikologi secara singkatnya seperti itu. Jika ada yang mau bertanya atau ada yang mau cerita-cerita, mau sharing-sharing atau memberikan informasi lebih detailnya yang kalian tahu, silakan aja. Oke, sekian dulu informasi dari gue mengenai ilmu psikologi dan beberapa penjelasannya. Barangkali masih ada kekurangan, masih ada yang kelewat, atau mungkin masih ada yang memang salah atau keliru, mohon dimaklumi dan boleh dikoreksi kembali bagi yang lebih tahu mengenai informasi ilmu psikologi. Dan jika mungkin kalau ada yang mau bercerita, memberikan informasi lebih detail tentang apapun informasinya tersebut, boleh diceritakan atau berbagi dengan saya, boleh banget gitu kan. Sekali lagi terima kasih, semoga ilmunya dan informasi bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan. Wassalamualaikum, bye bye.